Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Perenungan firman Tuhan buat hari ini dengan tema tidak konsekuen. Ciri-ciri orang yang tidak konsekuen adalah orang yang hidupnya berubah-ubah. Orang tersebut tidak memiliki pendirian yang tetap. Dan orang tersebut gampang terpengaruh oleh omongan-omongan orang lain, oleh perilaku-perilaku orang lain. Kalau di binatang kita bisa melihat seperti bunglon. Di saat ada di pohon yang hijau akan menjadi hijau. Di saat di pohon yang coklat akan menjadi coklat. Terus berubah-ubah terus. Mari saudara, kita buka firman Tuhan. Di 2 Tawarikh 24 ayat yang ke-1 dan ke-2. Ini tentang Raja Yoas. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dan ibunya ialah Zibyah dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Jadi Raja Yoas selama 40 tahun dia melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Karena apa? Karena selalu dibimbing oleh Imam Yoyada. Imam Yoyada adalah imam yang selalu taat dan setia akan firman Tuhan. Kehidupannya tidak pernah ada pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupannya. Selalu mengajarkan kepada Raja Yoas selalu hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Selalu perbuatannya menyenangkan hati Tuhan, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Setelah Imam Yoyada mati, kita buka di firman Tuhannya di 2 Tawarikh 24 ayat yang ke-17 dan ke-18. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Jadi di saat Yoyada meninggal, pemimpin-pemimpin Yehuda datang kepada raja, saudara. Dan mereka menyembah, mempengaruhi raja untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yuk kita lanjutkan yang ke-18. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi mereka tuh sudah tidak ke gereja lagi, tidak menyembah Allah lagi. Tetapi apa yang mereka lakukan? Lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Murka apa? Yaitu murka Allah. Karena di saat Yoyada meninggal, di saat itu raja selalu mendengarkan apa yang diperkatakan oleh pemimpin-pemimpin Yehuda. Di dalam hal apa? Yaitu di dalam berhala, saudara. Yang dulunya menyembah di rumah-rumah Tuhan, menyembah Allah yang benar, tetapi setelah Imam Yoyada meninggal, dia meninggalkan itu semua. Dia hanya menyembah pada patung-patung berhala, saudara. Inilah contoh orang yang tidak konsekuen. Mari saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus selalu melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat hari Minggu, kita harus beribadah. Kita cari Tuhan, saudara. Jangan kepada hal-hal yang lain, saudara. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus konsisten, saudara. Konsisten di dalam apa? Yang pertama, di dalam kerohanian kita. Kita harus disiplin di dalam mencari Tuhan, di dalam beribadah, saudara. Dan selanjutnya, kalau yang ada kul, tetap harus ikut kul. Atau komsel, atau menara doa. Kita harus konsisten terus kita lakukan itu. Agar apa? Agar kita lebih lagi dekat sama Tuhan, agar kita selalu diberikan kekuatan yang dari Tuhan, saudara.
Dan kita baca firman Tuhan setiap hari. Di saat bangun pagi, kita cari Tuhan. Kita ada saat teduh. Kita memuji menyembah Tuhan, menyembah dalam redang kebenaran. Dan yang selanjutnya saudara, yang kedua, kita harus konsisten di dalam apa? Yaitu di dalam menjaga kekudusan. Janganlah ada dosa dalam kehidupan kita. Jauhi dosa. Segala perilaku hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita jauhi itu semua saudara. Karena firman Tuhan katakan, kuduslah karena aku kudus. Karena tanpa kekudusan tidak satu pun dapat melihat Allah, firman Tuhan katakan. Dan juga kita harus konsisten di dalam keluarga. Kalau yang udah berkeluarga, konsisten apa? Kita mendidik anak-anak kita. Nah yang ketiga, kita harus konsisten di dalam apa? Di dalam pekerjaan. Mungkin di dalam yang pelayanan kita, dalam pekerjaan di kantor maupun di toko. Kita harus konsisten, yaitu di dalam hal apa? Dalam kejujuran saudara. Kita harus disiplin. Dan yang lanjutnya, kita harus komitmen dalam pekerjaan kita. Biar semuanya, di saat kita konsisten, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.